Lemar ni ba ile suara parah. Petrus juga dia menyangkal cinta pertamanya ya. Tapi dia tidak pergi mendirikan denominasi. Mau naik kamar nih? Siapa lah yang mau naik nih? Tema santai-santai tuh tema yang ringan-ringan. Begu atuk salve salam. Di sini pagi. Di Indonesia malam. Cilacap hadir. Oke, Cilacap. Mengakui bahwasanya itu adalah produk atau yang apa ya, yang mengkanonkan Alkitab itu Protestan tidak, tetapi saya mengakui bahwasanya itu yang memang asalnya memang patut harus kita hargai, bahwasanya siapa yang mengkanonkan itu sebelumnya ya dari bapak-bapak gereja sebelumnya gitu, Bapak-bapak Katolik, dan gereja itu sangat-sangat beragama saya apa? Bapak-bapak gereja itu beragama Katolik. selesai. Langsung Beragama bilang Katolik, yang betul. Katolik yang mengkanon selesai. Jangan pakai bapak-bapak gereja. Ya, oke. Jadi bagi saya itu memang saya akui, tetapi bagi keimanan saya nggak tidak salah gitu menurut Kalau menurut saya keimananmu gitu. didasarkan kepada sola scriptura dan scriptura itu dikanonkan oleh gereja Katolik, perasaanmu sebagai manusia bagaimana? Tentang kebenaran. Hmm, kalau kebenarannya sama tujuannya bagi saya tidak masalah sih. Tetapi ketika engkau menggunakan hak ciptanya orang lain bagaimana? Mungkin ada aturan kali ya kalau itu. Ya, makanya sekarang saya mau tanya, makanya saya Ada bandingkan konsekuensinya. kalau seandainya Luther ada bekerja dalam perusahaan Untuk Katolik dan dia iya, membawa betul produk Romo. Katolik Untuk lalu hal mengklaim produk Katolik sebagai iya, betul betul. produknya, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan yang namanya Katolik terhadap Luther yang membawa hak ciptanya? Iya, tapi untuk hal itu mungkin saya tidak bisa jawab ya, Romo. Saya mengalah soal Katolik itu. sudah menjawabnya, butuh 18 tahun untuk dialog, untuk debat dengan Protestan di Kanon Trente, di Konsili Hmm, Trente. Lalu apa yang hmm, dilakukan oleh gereja Katolik? Menganatemakan ajaran-ajaran Luther. Salah satunya sola hmm, scriptura. Oke, tunjukkan dalam kitab hmm, suci bahwa hanya kitab suci sebagai sumber iman. hmm. Tunjukkan Leo. Untuk hal itu saya tidak bisa jawab ya, Romo. Mohon Karena maaf memang ya. tidak ada sola scriptura di dalam kitab suci. Karena memang tidak ada. Dengan demikian Luther sudah memanipulasi ajarannya Yesus. Yesus tidak pernah omong tentang sola scriptura, justru dia mengkritik sola scriptura. Teman-teman yang bantu baca dulu kalau ada di sini. Di dalam Yohanes sola scriptura, Yohanes 5 ayat 39-40, dia sudah kritik orang Yahudi. Kamu bongkar semua ayat-ayat kitab suci.
seolah-olah ayat itu memberikan kamu keselamatan. Tetapi ayat-ayat itu berbicara tentang saya. Kamu tidak mau datang kepada saya untuk mendapat hidup. Leo, Yesus sudah kritik sola skritura itu. Teman-teman, membantu dulu baca dong kalian di sini. Ada Apa? Yulita itu. Padre. Dante, baca dulu Dante. Yohanes 5 ayat berapa, Padre? Yohanes 5 ayat 39-40. Yohanes 5 ayat 39 ya. 40. Oke. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Leo, Yesus sudah kritik sola skritura itu. Kamu bongkar semua ayat-ayat seolah-olah ayat-ayat itu memberi kamu hidup. Semua ayat omong tentang saya, tapi kamu tidak mau datang kepada saya untuk dapat hidup. Bagaimana engkau bilang satu-satunya sumber iman ada dalam kitab suci? Satu-satunya otoritas ada dalam kitab suci. Leo, engkau pertanggungjawabkan sudah. Aku nggak bisa jauh sih Romo. Oke, Yohanes 21 ayat 25. Di mana yang tidak ada ditulis dalam kitab suci, ada di mana nih? Yohanes 21, 25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Di mana hal-hal yang tidak dituliskan di dalam kitab suci itu? Ada di mana? Nggak mungkin ada di ini ya Romo ya, yang tidak digunakan itu ya, yang berapa yang dibuang itu 7 ya. Enggak, maksudnya yang tidak ditulis itu tidak ada hubungan. Itu Deuterokanonik perjanjian lama. Sekarang kita ngomong tentang perjanjian baru. Yang tidak ditulis adanya di mana? Nggak tahu Romo, nggak tahu. Adanya di lisan 2 Tesalonika 2:15. Itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Leo, Protestantisme punya ada lisannya? Tidak ada. Sekolah skritura membatalkan yang lisan-lisan ini. Tradisi ini dibatalkan. Paradosisnya dibatalkan oleh Protestan. Di mana Yesus bilang pergilah ke seluruh dunia dan bagilah kitab suci. Adakah Leo? Tahu aku nggak ada. Ya memang nggak ada dalam kitab suci. Yesus bilang pergi ke seluruh dunia dan wartakanlah. Dan wartakan itu Paulus bilang secara lisan dan tertulis. Berarti Injil harus dirubah. Di dalam Markus 3 ayat 14 Yesus bilang memanggil para rasul supaya ada bersama dengan mereka, dengan dia, dan untuk pergi mewartakan. Di situ mewartakan itu harus diganti dengan dan pergi membagi kitab suci. Jadi sola skritura gugur di sini. Pertanyaan saya yang ketiga. Sebelum 1517, kitab suci yang kalian pegang itu dijaga oleh gereja mana? Nggak tahu juga. Gereja mana yang menjaga kitab suci setelah pengkanonannya 382 sampai dengan 1517?
Gereja mana yang jaga kitab suci? Nggak tahu juga, nggak bisa jawab. Ya, satu-satunya gereja yang ada waktu itu apa? Gereja awal mungkin Katolik ya. Yang gereja namanya apa? Hmm? Jangan malu mengakui Om, Katolik. Tapi mungkin pasti saja jawabannya itu. Kok mungkin seolah-olah kok kurang literasi. Nggak betul, saya kurang literasi soal ini. Mohon maaf Om John, saya kurang literasi soal sejarah gereja awal Protestan itu apa, saya nggak tahu. Karena saya sudah jujur, saya sudah mengakui saya bukan orang kristolog, saya bukan orang apa ya, bukan orang yang paham tentang sejarah Protestan gitu. Oke, iya, saya bisa mengerti. Saya bisa mengerti. Makanya engkau tidak bisa Makasih, Leo. memisahkan, maksud saya engkau tidak bisa memisahkan kitab suci dari gereja yang mengkanonkan. Karena pertanyaan saya untuk Leo, kalau engkau pakai analisa ya, mana duluan, kitab suci atau gereja? Kitab suci apa gereja? Tentang Sepengetahuan. perjanjian baru, jangan kembali ke Yahudi. Kita ngomong tentang perjanjian baru. Siapa dahulu? Oh, tentang Gerejanya gereja kalau nggak salah. perjanjian baru, kitab suci perjanjian, kitab perjanjian baru yang dahulu. Siapa yang ada dahulu? Gereja kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Karena itu Protestan, kitab suci ada dulu baru Protestan. Karena memang kalian ambil kitab suci dari Katolik, selesai. Iya, betul. Karena gereja dahulu dan gereja ini adalah Robert 1 Timotius 3:15. Karena dia harus dahulu karena dia apa? 1 Timotius 3:15. Maaf Dante, ada lektor naik ini kita aman-aman. Lanjut, Padre. Oke. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Gereja Robert. Oke. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kenapa gereja? Leo, karena Efesus 3 ayat 10-11, pelbagai nubuat harus diteruskan oleh gereja, bukan oleh perorangan. Efesus 3 Ayat 10-11. Oke. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Leo, terima kasih engkau telah memberikan jawaban yang benar. Gereja dahulu, baru kitab suci. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Pelbagai nubuat harus diteruskan oleh gereja. Leo, selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Kurang jelas suaranya, Leo. Mungkin terlalu jauh ya. Enggak, aku pakai headset sih. Oh iya. Ini mungkin Romo masih jeda. Saya ada satu hal yang mengganjal di kuping saya ini tentang pernyataan Leo tadi bahwa ada peraturan dari dalam gereja Katolik yang menjadi penyebab munculnya reformasi. Itu peraturan apa ya yang Leo tahu? Mungkin bisa disampaikan ya di sini ya. Silakan. Untuk hal itu, aku nggak bisa menjawab Om John. Soalnya untuk hal itu. Tadi kok bisa menjawab katanya peraturan terus kok tidak Ya, apa- Ya, secara umum yang saya tahu seperti begitu, secara umumnya. Tetapi untuk detailnya saya nggak bisa jelasin.
bukan malu, kan saya sudah akui dari awal bahwasanya saya bukan orang teologi ya, gitu. Yang saya tahu seperti begitu, tapi untuk hal detailnya saya nggak bisa menyampaikan. Kalau begini, begini, begini Mbak Maria, yang saya tahu secara jawaban secara umumnya untuk hal detailnya itu saya nggak bisa menjawabnya. Kan saya sudah jujur dari awal, saya bukan orang uh, teologi ya, jadi yang paham tentang historisnya gitu. Jadi saya nggak bisa memberikan jawaban, takutnya saya nggak bisa apa ya menjelaskan. Jadi ya seperti begitu kira-kira. Kalau tadi Leo bilang peraturan dari gereja Katolik, itu Leo tahu dari mana bahwa ada peraturan dari gereja Katolik yang menjadi Secara umumnya ya seperti begitu Bang. Om, secara umumnya ya seperti begitu. Kenapa munculnya Protestan itu? Karena dari awalnya memang awalnya sama-sama saat Kristen itu gerejanya satu, yaitu adalah Katolik gitu awalnya. Tetapi Martin Luther mungkin memprotes, mungkin ada beberapa aturan-aturan dari pada saat itu, nggak tahu juga aturan yang mana, saya nggak bisa jelaskan. Ya maka muncullah aliran-aliran seperti begitu, gitu. Yang saya tahu, tapi yang umum yang detail-detailnya saya nggak bisa jelaskan, gitu. Seperti begitu. Oke, nanti Leo mungkin bisa bergabung terus di Komal ini ya, supaya bisa mendalami Boleh. lebih jauh perihal yang Boleh. ditanyakan itu, sehingga bisa mendapatkan pencerahan atau jawaban yang objektif ya. Iya, boleh. Jadi nanti terus bergabung di sini Leo ya. Iya, betul. Saya belajar, saya juga belajar. Eh, dari awal saya sudah mengakui bahwasanya ke Kristen ya dari Katolik gitu. Saya sudah mengakui hal itu, tapi untuk ngapain saya bertanya soal itu tadi kalau memang saya sudah paham gitu kan? Karena saya belum paham makanya saya tanya gitu loh. Jadi untuk semua yang disampaikan oleh Romo, saya nggak pernah menyalahkan gitu. Itu. Ya, mungkin Leo bisa mengajukan pertanyaan lagi ke Romo. Kira-kira peraturan yang Leo dengar, yang dalam gereja Katolik yang menjadi pemantik munculnya reformasi, itu mungkin bisa ditanyakan juga supaya Leo bisa dapat penjelasan yang utuh, yang komprehensif ya, supaya lebih bagus lagi. Ya, oke. Ya, apa ya? Itu aja sih mungkin dulu yang saya pengen tahu bedanya mungkin. Tapi Romus tadi sudah jelaskan kok letak bedanya yang mana gitu loh. Di sini kamu diingatkan bahwa saya adalah alam. Dan itu harus dirayakan sampai selama-lamanya. Halo, Leo, dengar kan? Iya, dengar. Oh, Saya oke. nyimak, saya lebih ke nyimak ya Romo. Ya, santai aja, Leo. Kira Jadi, tidur ya, kira ketiduran. Leo, Enggak, makanya engkau sekarang tunjukkan satu Iya. ayat di dalam kitab suci Perjanjian Baru bahwa pendeta adalah bagian dari Perjanjian Baru. Coba bisa tunjukkan satu ayat saja. nggak bisa. Karena memang nggak ada pendeta di dalam Perjanjian Baru. Iya. Ini Om Tauriel nih yang type di bawah itu juga Protestan, lagi belajar, lagi mencintai ajaran Katolik, lagi belajar tiap malam ikut pengajaran Rum Katolik.
Om Tauria yang namanya. Ini Dose lagi katekumen. Leo, Dose ini lagi katekumen dan semuanya. Dose. Salve Pater. Orang Nias, Pater, kalian aku mau sama-sama nanya. Nias tuh, omong pakai bahasa Nias dulu. Meroi. Gitu bang. Oh begitu. Aha, boleh ngagawin niya ini mungkin. Saya Itu murid dong. Maliwaas itu maliwaas. Oh ya, ada yang Aha, tubuh maliwa. oh ya. Aha, tu maliwaas to ya ini. Oh, kan asli saya mau gali-gali rodo ba bejiho na malah. Oh, sto ba bapujiyo na banasis to ba? Iya. Maria Wuji yang kau Oh. terjemahkan. Oh, ini bahasa planet lain nih, bahasa planet. Oke, lanjut. Jadi sekarang masih di Nias. Enggak, aku lagi di Pulau Jawa. Oh, Lagi Bajawa. ini ya. Pelayanan. Enggak. Kerja di merantau. Hasiko lidra bagulidane. Haleluya. Hana batola Ejo so gereja ba? Ben kafe rodo. Oh, BNKP. AFY rodo AFY Yordan itu ba bamaliwa AFY Yordan. Badau ini belajar itu ke kafe Dayau. Iya, Romo Cafe bukan kafe, Romo Cafe. Santai saja. Iya, tadi saya udah curhat dia gerejanya di BNKP, aku di AFY. Enggak jauh. Kami hampir itu hanya ke kampung tetangga, Romo. Oh, begitu. Oke. Heeh. Bersatu bahasa kalian. Satu. Ada orang Nias mau naik tapi nggak bisa, penuh di atas. Tapi Romo, Hana aku- masuk ke Katolik Bang Deos. Iya, Bang lagi Deo. aku lagi ketekumen sama Romo nih. Tapi lebih banyak Afia ya kalau nggak salah di Maliwa. Iya, lebih banyak. AFY-nya lebih banyak. AFY Yang ada Katolik yang mana? Katolik itu dikit doang, cuman satu di mana ya? Di Hiliadulo kalau nggak salah. No, lah balik-balik Katolik. pastor dan ya pada sisa. Oh, waduh, nggak bisa pastor di sana. Susah jadi pastor. Jadi apa? Cintiul. Pertanyaanmu yang di rumah apa saya belum jawab ya? Atau Saya Katolik Romo, iya. ya, Cuman saya bingung, Oh, iya. kepingin tanya aja Romo. silakan. Leo, kita bagi itu- dengan saudari kita Cintiul dulu ya pertanyaannya supaya dia bisa tanya juga. Silakan. Ya, Romo. Aku sambil nyimak ya. Jabarkannya, karena ya pernah saya sering diperdebat juga sama Protestan. Ajaran dari mana katanya Romo sama suster itu nggak boleh menikah. Padahal kan jelas perintah Tuhan Yesus itu beranak cuculah. Udah itu aja sih Romo. Jangan cepat-cepat pergi tidur loh kayak tadi malam itu. Belum selesai jauh sudah tidur. Iya enggak, ini udah saya sudah doa malam ini, sudah lewat doa malam. Itu ada Bu Elodo itu tetangganya Ciuntil itu di paroki. Cuman ingin tanya itu sih Romo. Ya memang bingung mau jawab apa. Oh, begitu ya. Oke, karena mereka pendasarnya di mana? Di perjanjian lama kan Perjanjian. diperintahkan Tuhan beranak cuculah itu loh Romo. Oke, kita langsung dan Matius 19 ayat 12. Terus. Leo. 19 Matius 12. 19 ayat 12, oke. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain
Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Sintiul, ada yang tidak menikah karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. lanjut, belum selesai. Oke, dengar baik ayat. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, Dan yang dan ketiga, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. 1 Korintus 7 ayat 7. Paulus bilang, saya mau semua seperti saya, tidak menikah. Tetapi yang mampu silakan, yang tidak. 1 Korintus 1 berapa, Korintus Romo? 7 ayat 7. Saya yang baca, dah, Romo ya. Silakan. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi penjabarannya, Romo, Saya mau semua orang seperti saya, tidak menikah. Tetapi yang mampu, yang tidak mampu, ya nggak apa-apa menikah ya, Romo. yang nggak mampu silakanlah. Oke? Kalau tidak mampu saya paksa orang untuk jadi mampu kan tidak enak. Oke? Iya, baru baca ini ayatnya, Romo. Iya. Wahyu Jadi paham. 14 ayat 1. Coba 14 ayat 1 Robert, atau siapa mulai dari ayat 1? Wahyu 14 ayat 1. Konsentrasi di ayat 3 atau 4. Coba langsung 3 atau 4. Oke, Roma. Kalau tidak salah. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawat. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Oke. Mereka ditebus dari... Sudah. Oke. Tidak ada masalah. Mengikuti Kristus. Tuhan, Romo. Puji Tuhan, ya. Ya, Wahyu Paham, 14 ayat 4. 3 dan 4 lah. Tugasnya ya memuliakan Allah dengan cara hidupnya. Iya, paham, Romo. Puji Tuhan. Temannya itu yang tanya-tanya itu. Iya, nanti ya sudah saya screenshotin. Nanti mau saya jelaskan. Makasih loh, Romo. Yo. Jangan tidur dulu. Enggak kok, nyimak ini. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Saya ini makasih loh, Romo. Saya ini cuma mau kesaksian aja ya, Romo ya. Kalau muncul. Saya ini cuma mau kesaksian aja ya, Romo ya. Sebelumnya ini memang saya ini bimbang loh, Romo. Saya ini kan karena dikelilingi banyak orang Protestan, sedangkan saya ini Katolik ini sedikit gitu kan. Nah, jadi kayak Katolik ini pasti ada minusnya, Kristen pasti ada minusnya gitu. Tapi setelah saya dengarkan semua Romo buka-buka firman-firman ayat-ayat di kitab suci ini, saya ngucap syukur, Romo. Hati saya semakin diteguhkan iman Katolik. Kita baru kenal di roomnya Elang ya kalau nggak salah ya. Iya, tapi puji Tuhan hati saya langsung tergerak, Romo. Saya sampai langsung barusan tadi saya bilang sama suami saya kalau puji Tuhan saya sekarang mantep Katolik bahwa memang yang terbaik, puji Tuhan. Padahal saya bimbang, Romo. Mbak Cintiul, paroki mana? Surabaya Barat ya? Ya, saya sekarang Surabaya Barat, saya di ini Santo Yakobus. Itu orang Katolik banget itu. Dekat Om Loro ya. Ya, saya Santo Paulus Juanda, salam kenal sih ya. Iya. Sidoarjo.
Ya, Iya. ya itu sih kesaksian dari saya. Soalnya kan saya kalau cari-cari di YouTube itu kan ya memang jujur khotbah-khotbahnya itu kan enak didengar di telinga kan Romo. Oh ya, begitu. Maksudnya khotbah-khotbahnya pendeta-pendeta itu, ya itu jujur, itu kan memang enak dan mereka selalu mengutip-ngutip ayat ya, ayat-ayat di firman di kitab suci ya, ya baik. Cuman dari dulu memang saya mempertanyakan kenapa ya kalau kitab suci mereka kan bukan deuterokanonika ya, jadi banyak ada 10 Kitab suci 10 mereka tidak ada yang di dihapuskan. Iya, Setuju, jadi setuju, kayak seperti setuju. Tobit, ya Romo ya. Kalau saya salah ralat ya Romo ya. Ada Tobit, ada Yesus bin Sirak ya. Itu semua kayak dihilangkan kan Romo. Padahal di situ tuh banyak sekali mengajarkan kerendahan hati, melepaskan duniawi itu banyak di situ. Cintiol ini lingkungan apa? Wilayah berapa ini di Nggak hafal gitu-gitu Bang. Pokoknya saya dari dulu kalau saya waktu di Surabaya Timur itu saya sama mama saya diajarkan buat setiap hari itu kalau nganggur jam 6 sore ikut misa harian supaya bisa terima tubuh dan darah Kristus setiap hari. Jam 6 sore di HKY. Mbak Sintil, boleh bertanya, secara administratif di paroki mana? Di Yakobus atau di paroki lain di Surabaya? Harusnya sih kalau Geraha Family itu katanya suami saya Geraha ikutnya di Family ya, Redemptor. Yakobus. Ya, di Redemptor katanya harusnya. Cuman kan di Oh, Redemptor Redemptor itu ya? ya, Redemptor cuman Murni. Redemptor itu kan parkirannya sulit. Jadi ya saya itu sih. Sekarang ya kadang kalau nggak di Yakobus di Saint Jean Paul yang chapel yang Ya, di di kapelnya PTC. betul, heeh. Jadi Romo Pakuwon Trade Center itu satu-satunya milik umat Katolik ya, konglomeratnya Lek Teja. Itu yang pertama menyediakan chapel di situ, di Oh, kapel iya, iya. tersebut. Dulu Baru juga beberapa seperti tempat ibadah Helena. lainnya menyusul. Tapi yang awal tuh kapelnya dulu di situ. Iya. Tapi aktif ya, aktif misa setiap hari Minggu. Karena didikan mama saya, Romo. Jadi saya ini puji Tuhan ya, saya punya mama saya ini dikuatkan sekali. Saya sampai setiap pagi kalau berangkat ke sekolah itu enggak bisa pamitan karena dia rajin doa rosario sama baca kitab suci setiap pagi sama novena. Jadi ya mungkin itu yang menjadi pandangan hari-hari saya ya. Beliau didiknya keras sih. Sering saya diajak misa harian, kadang misa jam 12 atau enggak ya misa jam 6 sore gitu. Misa Gitu. pagi Mas, Bang. kalau saran saya itu terdaftar secara administratif ya. Kalau memang Geraha Family sama Redemptor itu tumbuh bersamaan. Kalau Iya, Yakobus PTC itu Cuman kan setelah Redemptor itu. Redemptor itu parkirannya sangat susah, Om. Enggak, maksudnya bukan masalah parkirannya, tapi terdaftar secara administratif di satu paroki. Itu Iya, iya. masalah mau masuk misal di Vatikan pun boleh gitu loh. Iya, iya. Tapi terdaftarnya itu yang harus ada ya. Ini anak saya mau dibaptis di ini nanti. Nanti kan sudah umur 8 bulan mau dibaptis di Yakobus, sudah didaftarkan. Lingkungan dulu minta formulirnya. Iya, sudah. Ini anak yang ketiga, anak yang ke-1, ke-2 semua sudah dibaptis di Santa Maria Tak Bercela. Waktu itu kan soalnya saya tinggal masih dulu. di Surabaya Timur ya. Oh iya iya, boleh. Ya, itu sih. Oke. Wah, makin mantap nih Romo ya, udah mulai mendatang semua, udah mulai kembali semua ya Romo. Dulu tertipu. Dulu tertipu, sekarang baru terbuka mata toh. Dan saya sampai kalau ditanya orang agamamu apa, udah nggak usah tanya agama. Pokoknya saya pengikut Tuhan Yesus Kristus dan saya Alkitab sebagai pedoman saya. Saya selalu jawabnya gitu loh Romo. Saking Pedoman ada gimmicknya, Romo. 3 loh, bukan hanya Alkitab. Ya, ya itu kan kalau saya pokoknya sebelum makan, pokoknya sebelum berdoa kan selalu membuat tanda salib. Kami kan mereka kan nggak bikin kan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu. Iya, pedoman Katolik itu ada Alkitab, ada ajaran gereja, sama tradisi, bukan hanya Alkitab. Makanya kan kemarin saya sempat tanya Romo kalau pengakuan dosa itu wajib atau enggak. Soalnya sudah lama kan saya terakhir SMA kan. Kan saya dari SD sudah sekolah Katolik. Kalau sekolah Katolik kan jam 12 tet kita doa Angelus. Jadi kayak tertib, terus waktunya ngaku dosa yang ngaku dosa. Tapi setelah SMA udah lulus kan udah nggak ada kuliah Katolik kan, saya maksudnya kuliahnya di Petra waktu itu. Jadi sudah lama sejak dari Petra itu sampai detik ini udah gak pernah ngaku dosa, Romo. Ya gitu sih. Kalau gini Mbak, kalau ngakunya Katolik di lingkungan Mbaknya itu di ini ya, di apa? Dipermasalahkan ya? Apa gimana? Maksudnya?
Enggak, Kalau ngakunya Katolik gitu loh. mengakunya Katolik ke pastor, Leo. Ya enggak, ya itu ya yang sering loh ya, yang sering saya terima ya ngomongnya, apa gunanya itu kamu pikir apa namanya kebenaran tak orang Katolik itu banyak patung, terus ada goa dihias ada patung Maria, terus kamu berdoa di hadapan patung Maria, itu mana firmannya? Maria itu loh siapa? Maria itu loh tidak diceritakan di Alkitab. Jadi ya kadang ya secara nggak langsung kan ya ikut-ikutan terdoktrin toh Romo. Waduh, Tapi berarti ya saya tidak berarti pernah- orang yang bilang Parah juga seperti Maria, begitu ya, parah juga ya. Iya orang iya. yang Jujur teman-teman saya ini kebanyakan dari Mawar Syaron, Betani, jadi yang kental-kental ya. Figur di Surabaya dan Sidoarjo, Romo, sejak tahun 84 itu Wah sekarang sudah kalah sama banyak. GMS Pak. Sekarang Mas sudah kalah sama GMS Om Dimas. GMS sekarang wah Iya. luar biasa. Emang Banyak. Emang di lingkungannya ada doktrin apa ya, apa namanya, untuk tidak bersama-sama yang beda ini ya, beda agama ya, walaupun sama satu keyakinan dengan Kristus. Ya jujur, soalnya kan saya Katolik, mereka Kristen kan. Jadi memang kita sering berdebat. Saya kan memang Katolik, mama saya kan lumayan fanatik kan Romo, memang didikan dari kecil. Jadi kadang memang ada kalau saya berani ngucap sesuatu ya, kalau mereka merasa kontradiksi ya mereka serang balik ya kadang saya ya bingung menjawabnya gimana gitu loh. Ya itu sih, makanya itu yang membuat gonjang-ganjing saya ini selama ini. Tapi ya puji Tuhan lah. Saya Biasanya berkali-kali Karena ya, setahu aku, saya berkali-kali saya datang ke kebaktian jujur ya. Ini saya tidak mau menjelekkan agama apapun, saya tidak mau. Saya cuma bersaksi aja. Saya berkali-kali berusaha untuk ke kebaktian, tapi di hati itu kayak apa ya? Nggak bisa, maksudnya benar-benar merasakan kayak kedamaian atau kekudusan yang sesungguhnya itu. Air mata saya menetes ya ketika saya duduk berlutut di gereja Katolik sih Romo. Ya saya ngomong gini sampai pingin nangis ya. Ya itu kesaksian sih Romo. Jujur. Apalagi kalau saya adorasi ya. luar biasa. Saya adorasi itu benar-benar merasa kalau istilahnya Tuhan Yesus tuh hadir ya Romo ya. Jadi ya itu yang menguatkan saya sampai hari ini ya. Saya berdiri tegak di Katolik gitu. Merdeka. Iya. luar biasa. Luar biasa, Kongratulations. luar biasa.